Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semua, episode kedua dari Miss Marvel itu sudah tayang ya. Ayo kita bahas bareng-bareng. Di sini aku akan menjelaskan alur cerita plus juga penjelasan detailnya ya. Jadi kalian make sure nonton dari awal sampai akhir video aku. Gila ya teman-teman semuanya, masih banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab di series Miss Marvel episode kedua ini. Semoga aja next episode kita akan dapat jawaban yang tepat ya teman-teman. Oke, nggak usah main bacot, let's check it out. Oke guys, kita langsung aja ya breakdown episode kedua dari Miss Marvel ini. Dan juga jangan lupa untuk kalian nonton juga ya video-video breakdown episode pertama aku dan juga video penjelasan aku tentang Miss Marvel seriesnya ini, biar tambah update pembahasan kita dan kalian juga tahu informasi detail-detailnya juga. Oke guys, jadi kalau untuk episode kedua ini memang gak terlalu banyak hal yang terjadi ya kayak di episode pertama, tapi ini banyak clue-clue penting juga. Ngelanjutin dengan konflik Kamala Khan di episode pertama ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan. Di sini dia masuk sekolah dengan sangat percaya diri ya guys. Beda waktu di episode pertama kemarin. Aku suka banget detail yang ini. Intinya apa yang dilakukan Kamala Khan di Avengers Con di episode pertama kemarin itu viral di sosial media, khususnya di sekolahan dia. Apalagi si Zoe itu juga jadi terkenal dan famous gitu ya, karena dia diselamatkan oleh seorang superhero. Dia berkata bahwa si superhero itu namanya Nightlight. Dia juga diinterview dan juga diwawancarai oleh orang-orang. Zoe juga mengadakan pesta di rumahnya ya teman-teman. Dan disinilah karakter baru Kamran itu diperkenalkan, crushnya si Kamala Khan. Dan pada akhirnya tiga sahabat ini, Nakia, Bruno dan juga Kamala itu memutuskan untuk ikut ke pestanya si Zoe karena di sana ada Kamran. Jadi kan di episode pertama kemarin Kamala Khan itu sudah bisa mendapatkan kekuatan kosmik energinya ya, dengan mengkonstruksikan dan memanipulasi kristal yang berasal dari kekuatan kosmik. Nah di episode kedua ini Bruno dan Kamala seperti eksperimen ya. Dia lebih mempelajari lagi dengan kekuatan ini, practice, workout, dan di sana Bruno sangat membantu sekali ya. Dia membantu Kamala dan seperti asisten yang membantu Kamala memahami kekuatan itu. Yang lucunya di sini Kamala kan masih belum bisa ya 100% mengendalikan kekuatannya. Jadi ketika konstruksi kristalnya itu terlalu berat, dia tidak bisa mengangkatnya. Dan ini memotivasi Kamala untuk bisa rajin berolahraga agar dia punya muscle yang kuat. Dan di episode kedua ini persahabatan antara Kamala dan Bruno itu terlihat dominan banget ya. Si Bruno ini berusaha untuk melindungi Kamala banget. Menurut aplikasi yang Bruno buka di tabletnya setelah men-scan badannya Kamala, kekuatan Kamala itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari bengkel atau gelangnya tersebut. Gelangnya hanya sebagai perantara untuk membuka kekuatannya. Karena memang kita sudah tahu semua ya teman-teman bahwa Kamala Khan ini merupakan inhuman dan memiliki gen DNA Kree di dalam badannya. Gelangnya itu merupakan gelang teknologi bangsa Kree dan hanya untuk men-trigger kekuatannya itu agar keluar. Jadi bukan karena gelang itu dia punya kekuatan. Jadi kekuatan itu memang sudah berada dalam dirinya. Kamala dan Bruno akhirnya berlatih ya teman-teman, olahraga akhirnya si Kamala Khan ini untuk membangun kekuatan dia. Karena tadi kan dia nggak bisa mengangkat kristalnya yang berat itu. Dia juga memproyeksikan dan mengkonstruksikan berbagai kristal kosmik untuk melatih kekuatannya di rooftop tempat tinggalnya Bruno di minimarket itu. Sampai-sampai si Bruno ini terkena kekuatannya si Kamala, tapi dia masih tetap setia ya nemanin Kamala untuk belajar dan training akan kekuatannya ini. Kamala berkata jika kekuatan itu berasal dari dalam tubuhnya, apakah dia ini seorang Asgardian atau kerabatnya Thor? Tentunya bukan ya teman-teman. Di sini memang Kamala sangat struggle, kesulitan sekali mengendalikan kekuatan ini. Bruno pun sedikit melihat lebih detail dari bengkel atau gelangnya Kamala yang dari naninya itu. Di sana terukir semacam tulisan Arab atau tulisan Urdu mengelilingi gelang itu. Terlihat juga si Kamala Khan ini sudah bermain-main ya dengan kekuatan energi barunya. Next scene, Nakia dan Kamala berlari-lari secara tergesa-gesa menuju masjid karena mereka hendak melaksanakan sholat secara berjamaah. Detail yang lucu banget di sini adalah ketika mereka ngambil wudhu ya teman-teman, di mana kerannya itu ada yang mati, ada yang hidup. Jadi kayak menduplikat keseharian orang gitu guys. Terlihat di sini Kamala dan juga Nakia sholat berjamaah di sebuah masjid di komunitas mereka. Terlihat ada yang memakai mukena, ada juga yang enggak ya, karena memang setiap budaya-budaya itu berbeda sih di setiap negara. Kayak di negara kita, negara Arab, negara Barat maupun negara Turki, kadang juga berbeda-beda akan masalah hal ini. Yang penting semuanya tertutup gitu ya. Dan aku nggak akan terlalu bahas masalah itu. Terlihat di sini juga ada beberapa anak perempuan yang malah asyik foto-foto ketika imam sudah di atas mimbar hendak membacakan khotbahnya. Hal ini memang sering banget ya kita lihat di masyarakat, karena memang ini dia menampilkan yang sering terjadi juga. Nakia pun menyampaikan keluhan kepada Kamala. Terkadang di area perempuan itu karpetnya atau sejadahnya itu suka berjamur, dindingnya keropos, dan juga speakernya itu suka nggak kedengaran gitu apa yang imam bacakan di khotbahnya. Memang kalau di dunia nyata hal kayak gini tuh ada ya teman-teman di beberapa masjid, tapi makin kesini makin modern hal kayak gini tuh juga sudah dibagusin juga ya oleh pengurus masjid masing-masing. Jadi nggak bisa langsung dipukul rata semuanya sama seperti itu. Memang beberapa masjid ada yang seperti itu, tapi beberapa masjid juga banyak yang bagus semuanya. Lagi pula kan Kamala Khan, Nakia dan keluarga mereka ini kan tinggal di tempat yang minoritas muslim
di komunitas mereka itu. Jadinya ya kalian pasti tahu lah ya gimana tinggal di tempat yang minoritas muslim, apalagi di Amerika. Udah bisa dapat masjid segede itu di dekat rumah kita, itu udah alhamdulillah banget ya. Kemudian di sini Sheikh Abdullah yang memberikan khotbah pada hari itu melihat si Kamala dan Nakia ini masih bercakap-cakap. Jadi dia kayak menegur gitu. Dan dia berkata bahwa pemilihan dewan masjid itu masih dibuka. Kamala itu berkata kepada Nakia, ayo cepet daftar jadi dewan masjid gitulah. Walaupun si Nakia ini kayak nggak percaya diri, tapi akhirnya dia percaya diri juga dan mendaftar. Next, detail yang aku highlight banget adalah hilangnya sepatu atau sendalnya si Nakia ini pada saat dia sholat di masjid, guys. Aduh, ini tuh memang kayak penyakit orang banget ya, maling-malingin sendal atau sepatu bagus di masjid. Aku juga pernah waktu itu kehilangan. Jadi memang ini tuh kayak menampilkan real life-nya tuh kayak gini loh. Ini tuh kayak urban legend, bukan kayak urban legend sih, kayak urban story yang terjadi di pemukiman muslim apa community lah gitu ya. Dan tentunya ini gak semuanya seperti itu ya, hanya beberapa orang saja, oknum aja. Aslinya kan baik-baik kok. Kamala pun sampai di rumahnya dan meminta izin kepada ibunya untuk bisa datang ke partinya Zoe, dan di situ ibunya membolehkan. Kamala, Bruno dan Nakia pun akhirnya sampai di tempat partinya Zoe. Di sana mereka melihat Kamran dan terkesima ya si Kamala dan juga Nakia ini. Terlihat Kamala sangat suka banget sama si Kamran ini. Dan pada akhirnya polisi datang hendak membubarkan party dan mereka pun pada lari kucar-kacir. Sebenarnya polisi itu datang untuk mewawancarai si Zoe ya terkait dengan video viral kekuatan Kamala di Avengers Con, bukan mau membubarkan pesta. Si Kamran pun menawarkan mobilnya untuk ikut teman-temannya Kamala ke mobilnya dan kabur. Di sini terlihat banget ya si Bruno itu seperti cemburu banget melihat interaksi antara Kamran dan juga Kamala di dalam mobil. Dia seperti tidak mau kalah begitu ya guys. Terlihat di sini bahwa Bruno itu memiliki rasa kepada Kamala. Padahal ya jujur kayaknya cocokkan dengan Bruno aja ya. Di sini juga Kamala dan Kamran itu bertukar nomor HP ya teman-teman. Sepertinya si Kamran ini mendekati Kamala ya karena sepertinya ada maunya gitu ya. Yang aku suka banget percakapannya Nakia dan Kamala di dalam toilet ya, dimana Nakia itu berkata bahwa dia tuh kayak bangga gitu dengan memakai ini, maksudnya hijabnya itu, apapun yang dipikirkan orang tentangnya. Nah ini patut dicontoh banget ya guys, bagus banget. Bruno pun ternyata diterima ya di program beasiswa Caltech, tapi sepertinya si Bruno ini karena dia itu sangat concern dengan Kamala, dia jadi goyah gitu ya untuk pergi meninggalkan Kamala ke California. Bruno juga sudah mengajak Kamala untuk berlatih dan mempelajari tentang kekuatannya, tapi ternyata ditolak karena Kamala mau jalan nih sama Kamran, dan si Bruno ini tambah kesel ya. Pada saat makan malam keluarga bersama dengan tunangannya Amir Khan, di sini mereka membicarakan tentang pemisahan dulu banget asal muasal keluarganya Muneba, ibunya Kamala. Jadi kan negara Pakistan, negara Bangladesh itu kan dulu satu kesatuan India ya sebelum terjadi pemisahan. Makanya kalau kayak budaya, adat, baju, semua itu ya mirip-mirip budaya India ya antara Pakistani dan Bangladesh. Jadi ayahnya Kamala itu kayak menceritakan ya peristiwa kaburnya keluarga si Muneba ini pada saat masa-masa pemisahan negara itu. Jadi kan agak kacau ya kalau masalah itu. Dimana ternyata runtutan keluarganya itu kayak gini ya. Ibunya Muneba itu namanya Sana, yang dipanggil Nani-Nani itu. Dan ibunya si Sana atau ibunya si Nani itu bernama Aisyah. Nah jadi ceritanya pada waktu itu si Sana ini terpisah ya dengan keluarganya yang hendak pergi kabur menaiki kereta terakhir pada malam itu. Setelah lama menghilang, ternyata Sana ini akhirnya sampai di kereta juga. Orang pada bingung kok bisa anak balita kayak gini bisa sampai di kereta itu dengan cepat. Katanya dia mengikuti jejak bintang. Nah ibunya Sana ini menghilang pada malam itu dan sampai sekarang itu nggak ditemukan. Kemungkinan ya teman-teman, ibunya si Sana ini Aisyah dialah ya bisa aja seorang Kri atau bangsa Kri yang membawa DNA Kri ke keluarganya Kamala. Dialah yang memproyeksikan bintang-bintang untuk menuntun anaknya ini pergi ikut ke dalam kereta bersama dengan suaminya atau ayahnya si Sana itu. Mungkin aja. Lagian ngapain ya ibunya si Sana ini hilang, si Aisyah ini, kalau enggak dia ini adalah bangsa Kri untuk menyembunyikan identitasnya. Ketika mereka membicarakan hal ini, Muneba itu pergi ya berdiri di dapur sambil berkaca-kaca dan mukanya itu seperti sedih kayak gitu. Dan tiba-tiba si Kamala ini kayak pingsan dan mendapatkan vision atau penglihatan yang berada dalam pikirannya. Gelangnya memancarkan cahaya dan bereaksi. Setelah pingsan dia pun terbangun ya dikerumuni oleh anggota keluarga yang lain. Kakaknya berkata ini mungkin penyakit Ain. Penyakit Ain itu kan penyakit yang suka pamer-pamer di sosmed gitu ya guys. Dia pun didoain oleh kakaknya dan juga disiram-siram air oleh ibunya. Seketika langsung Kamala itu menelepon Nani atau si Sana itu, neneknya sendiri. Dan akhirnya terungkap siapa pemilik bengkel atau gelang itu adalah nenek buyut Kamala, yaitu si Aisyah, ibunya Sana atau ibunya nenek Kamala. Kamala bertanya kepada ibunya tentang nenek buyutnya Aisyah. Ibu Kamala langsung berkata jangan bahas wanita memalukan itu, dia sangat memalukan untuk keluarga. Apa yang disembunyikan oleh ibunya Kamala ya. Dan ceritanya mereka ini siap-siap mau beridul fitri berbahagia di hari raya. Jadi ini hari lebaran ya, Id Mubarak ceritanya. Sampai sekarang masih belum ada clue ya timelinenya Miss Marvel ini ada di mana. Di pekan hari raya Idul Fitri di Masjid Komunitas
tugas mereka di sini Nakia berusaha berkampanye juga, dibantu Kamala dan juga Bruno. Terlihat Zoe berada di ruangan yang sama seperti ruangannya Peter Parker di Spider-Man No Way Home, sedang diinterogasi oleh agen Cleary dari DODC atau Damage Control. Tapi di sini aku agak curiga ya bahwa agen Cleary ini mungkin aja Skrull karena sifat ini berbeda banget ketika menginterogasi Peter Parker. Dia berkata pada malam itu superhero di Avengers akan berusaha untuk membunuh Zoe, tapi Zoe berkata dia malah mencoba menyelamatkannya. Pokoknya dia di sini kayak disudutkan banget ya oleh si agen Cleary ini dan juga agen perempuan yang satu lagi. Mereka berusaha untuk mengejar dan menangkap Kamala Khan. Ketika Kamala Khan berbincang-bincang dengan aunties atau bibi-bibinya, di situ dia menceritakan tentang nenek buyut Kamala, si Aisyah itu, di mana orang-orang berkata bahwa si Aisyah ini adalah orang yang sangat memalukan. Dia pernah membunuh seorang laki-laki, ataupun apapun yang dia sentuh itu terkutuk, selingkuh, dan hal-hal buruk lainnya yang digosipkan ke nenek buyutnya Kamala, si Aisyah ini. Tiba-tiba salah satu anak pengunjung dari pekan raya itu, Idul Fitri, keasikan selfie hampir jatuh dari atas bangunan. Kamala hampir berhasil menyelamatkan anak ini, tapi kemudian dia melihat sesosok seorang wanita memecah konsentrasinya dan malah membuat anak ini jatuh ke bawah. Dan ini Kamala merasa bersalah banget ya. Segera Kamala akan berusaha untuk kabur, namun departemen dari DODC berusaha untuk menangkapnya dengan drone dari Stark Industries. Kita tahu ya bahwa di Spider-Man No Way Home, Stark Industries drone-nya itu sudah diambil alih oleh DODC. Kamala pun menghancurkan berbagai drone itu ya guys, badas banget di sini. Dan akhirnya dia kabur dibantu oleh Kamran menggunakan mobilnya. Dan ternyata di dalam mobil tersebut ada ibunya Kamran, yaitu si Najma, sosok wanita yang dia lihat terus tadi di visionnya. Jadi si Najma ini nanti akan menjadi villain ya di series ini. Dan si Kamran ini memang terlihat mendekati Kamala itu karena ingin mendekatkan ibunya untuk mengetahui tentang kekuatannya Kamala. Dan episode kedua pun berakhir ya teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah mulai terbukanya satu persatu misteri heritage keluarga Kamala Khan mengenai bengkel atau gelang itu dan juga nenek buyutnya si Aisyah ini yang kemungkinan adalah bangsa Kree. Dan apa yang sebenarnya mau dilakukan oleh Najma itu mungkin terkait dengan kekuatan Kamala yang bisa menghasilkan Terrigen Mist dari kristalnya. Dan juga ibunya Kamala ini pasti tahu banget ya mengenai Inhuman dan juga bangsa Kree ini, tapi masih disembunyikannya karena dia tidak mau mengingat-ingat lagi masa lalunya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.